terima kasih kepada Bapak Ramlan Maulana. Kami dari Bawaslu Purwakarta sudah menerima aula Kabupaten Purwakarta yang bilang kami baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dea Arsyad di podcast Bawaslu Kabupaten Purwakarta. Kali ini podcast Bawaslu Kabupaten Purwakarta akan membincang mengenai Panwascam. Apa dan bagaimana sih Panwascam itu? Di tengah-tengah kita sudah hadir orang berkompeten dalam perpanwascaman. Beliau adalah Bapak Jejen Supriyadi sebagai koordinator divisi SDM dan organisasi di Bawaslu Kabupaten Purwakarta. Ya, baik Pak Jejen, ini bicara soal Panwascam ya. Panwascam itu kan akronim dari Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan, Pak. Ya, karena menghadapi tahapan pemilu, otomatis tingkat di kecamatan itu harus ada pengawasnya ya, Pak, bukan hanya di tingkat kabupaten. Ya, Pak. Nah, lebih jelasnya, Pak, lebih esensinya, Panwascam itu apa sih, Pak? Dia itu memang ada payung hukumnya atau seperti apa? Kalaupun ada payung hukumnya di mana sih Pak itu Panwascam itu Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Yasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan pembentukan Panwaslu tingkat kecamatan, tentu kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, Kemudian di dalam tugas kewenangan kewajiban itu ada dalam pasal 105 untuk tugas. Oh, tugas itu di 105. Ya, 105. Kemudian untuk wewenang itu di pasal 106 dan kewajiban itu di pasal 107. Jadi 105, 106, 107 itu bicara soal tugas, wewenang hingga kewajiban Pak. Betul. Ya, Pak. Jadi apa namanya regulasi dalam Panwascam itu sudah ada diatur di undang-undang Pak mengenai apa sih kedudukan Panwascam itu, tugasnya, kewajiban dan wewenangnya. Kalau di Perbawaslu Pak itu diatur di mana Pak? Kalau di Perbawaslu itu nomor 19 tahun 2017. Oh jadi sama ya, undang-undangnya di tahun 2017, Ya. Perbawaslunya pun sama. Sama. Di Perbawaslu nomor Ya. 17 tahun 2017. Nomor 19 tahun 2017. 19 tahun 2017 ya Pak, sama-sama 17. Oh ya Pak, mengenai nanti rekrutmen nih Pak yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta, kan domainnya itu kan di divisi Bapak ya, di Ya. SDM dan organisasi Pak. Ya. Ya, bagaimana sih Pak kesiapan dari Bawaslu sendiri Pak menghadapi rekrutmen Panwascam ini Pak? Ya. Apa yang akan dilakukan nanti Pak? Baik, untuk kesiapan Bawaslu Kabupaten Purwakarta dalam rangka perekrutan Panwaslu tingkat kecamatan ini, kami sudah melaksanakan informasi melalui medsos. Oh sudah lewat medsos ya Pak? Hanya sebatas flyer yang disampaikan. Oh, iya. Jadi untuk tanggal pendaftarannya itu belum bisa disampaikan karena kami juga masih menunggu informasi dari Bawaslu Provinsi. Oh jadi untuk kapan itu rekrutmen dimulai, pendaftarannya itu menunggu dari arahan dari pusat ya, hingga nanti turun ke provinsi hingga di kabupaten ya Pak. Jadi tunggu aja ya untuk masyarakat Purwakarta terkait kapan ini launching pendaftarannya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya Pak. Ya. Ya ini Pak, orang kan kalau sudah tanya kapan nih Pak, ini masyarakat pasti tanya-tanya nih Pak, apa sih syarat dari Panwascam itu Pak? Ya, baik. Kalau kita mengacu kepada peraturan Bawaslu nomor 19 tahun 2017, Oh, itu diatur di Perbawaslu itu ya Pak. bahwa syaratnya yang pertama adalah warga negara Indonesia, WNI. Ya, nggak boleh warga negara asing ya Pak? Belum ya, Pak. untuk orang asing belum Oh, bisa. boleh ya, Pak. Untuk gabung di penyelenggara Oh, pemilu. iya harus Indonesia. Ya, kemudian yang kedua minimal usia 25 tahun. 25 ya Pak? Ya, 25. Kemudian pendidikan itu SLTA sederajat minimalnya. Ya, ya. Terus juga syarat yang lain setia kepada Pancasila dan Jelas, Undang-Undang Dasar sudah mati. Ini tentu harus kita ikuti Iya, iya. Dan berikutnya, syarat berikutnya adalah apabila terpilih bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum ataupun tidak. Terus syarat yang berikutnya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindakan pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih. Oh, jadi harus bersih dari Harus bersih. ancaman pidana 5 Jadi tahun. nanti lebih. si pelamar ini harus punya surat keterangan dari pengadilan. Oh, harus ke pengadilan berarti Harus ya. pengadilan. Ada bukti tertulis. Ada bukti, ya. Oh iya iya. Nah, kemudian satu berikutnya adalah bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan atau badan usaha milik negara, milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Jadi bisa dikatakan agar lebih fokus ya Pak. Ya, Pas betul. dari itu ya Pak. Ya. Iya. Supaya si penyelenggara ini, supaya pengawas pemilu tingkat kecamatan itu harus betul-betul dia konsen dalam tugasnya sebagai Pak, ya. pengawas pemilu. Jadi tidak diberikan tugas lain lah, dia fokus di situ. Iya iya. Nah, kemudian yang terakhir tentunya adalah tidak diperkenankan dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara. Maksudnya gimana tuh Pak? Kalau yang si pelamar ini misalkan diterima menjadi pangwas tingkat kecamatan, kemudian misalkan istrinya atau suaminya itu mendaftarkan menjadi panitia pemungutan suara tingkat kecamatan atau PPK, nah, itu tidak diperkenankan dua-duanya menjadi penyelenggara pemilu, tapi harus memilih Salah satunya. salah satu, apakah Oh. nanti istrinya yang lanjut di PPK atau Iya. misalkan suaminya kalau dia terpilih menjadi panwaslu tingkat kecamatan, dia lanjut di panwaslu tingkat kecamatan. Jadi artinya tidak boleh suami istri itu ada dalam posisi sebagai penyelenggara pemilu, baik itu di PPK maupun di Bawaslu misalkan. Oh, jadi bisa dibilang, bisa ditafsirkan untuk menghindari konflik kepentingan ya Pak. Betul. Harus pilih salah satu Harus nih, pilih mau salah suaminya satu. atau istrinya. Ya. Oh iya iya. Aja nanti mereka yang menentukan lah gitu ya. Oh, jadi syarat-syarat itu ke semua para calon ya, Ya. panwas calon. Jadi harus diketahui dan harus dipenuhi tentunya Pak. Tentu ya. Ya, ini bagi masyarakat Purwakarta di Pak Jejen tadi sudah memberikan syarat-syaratnya ya Pak. Ya, betul. Nah, mohon untuk ketika memang punya serius gitu, punya keseriusan ya penuhi itu ya Pak. Oh iya Pak. Terakhir gini Pak, mengenai tadi sudah kesiapan hingga syarat sudah disampaikan oleh Pak gitu Pak. Ada pesan atau yang ingin disampaikan ke masyarakat Purwakarta Pak, terkait nanti rekrutmen panwasnya Pak? Baik, tadi ada sedikit ketinggalan untuk syarat juga sebagai pelamar ini, dia harus dipastikan dia tidak menjadi anggota maupun pengurus partai politik. Oh, itu jelas ya Pak. Karena nanti kita akan cek di sistem informasi partai politik. Oh, sipol itu ya Pak. Sipol itu, apakah nanti si pelamar ini dia ada tidak Terafiliasi dengan Betul. partai atau Kalau tidak? misalkan dia muncul menjadi anggota maupun pengurus partai politik tertentu, otomatis yang bersangkutan tidak bisa untuk menjadi penyelenggara. Oh, itu mah harga mati nggak boleh ya Pak? Iya iya. Ya, jadi ini juga perlu diingat oleh seluruh pelamar. Jadi harus memastikan dulu apakah si pelamar ini ada di sipol atau tidak. Oh, iya iya. Kalau misalkan tidak, bisa dilanjut lah untuk mengikuti tes menjadi panwaslu tingkat kecamatan. Administrasi dulu beresin ya Pak. Betul. Iya iya. Nah, kemudian tadi Ya, apa yang disampaikan oleh masyarakat Purwakarta Pak. ya, ini adalah momen yang baik di mana nanti masyarakat khususnya Kabupaten Purwakarta untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Ini momen yang luar biasa, memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Purwakarta untuk mendaftarkan. Ya, kita sangat terbuka, kami sangat terbuka. Diharapkan seluruh masyarakat juga bisa berpartisipasi untuk mendaftarkan di masing-masing kecamatannya, ya. Masing-masing kecamatannya, karena kebutuhan kita memang tidak banyak sih. Untuk kita seleksi itu komisionernya hanya 3 orang. Oh, jumlahnya itu 3 Pak. Jumlahnya 3 orang. Ya, mungkin berbeda lah dengan PPK ya. Oh, Kalau PPK. PPK kan ada 5 orang. Lima. Ya, kalau panwaslu kecamatan itu ada 3 orang. Jadi pokoknya dari 17 kecamatan Purwakarta itu masing-masing kecamatan itu 3 ya Pak? Iya, betul. Oh, iya. Baik ya, ini pesan penting ya yang sudah disampaikan oleh Pak Jejen selaku Kordif SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta mengenai nanti ya rekrutmen Panwascam yang sudah di depan mata nih Pak. Ya, oke ya Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Jejen Supriyadi yang sudah memaparkan ya Pak mengenai rekrutmen Panwascam nanti di Kabupaten Purwakarta. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.